Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Septirananda Ratna Syahira akan membahas kasus brand yang menggunakan negatif feedback pada brandnya dan menerapkan social intelligence pada brandnya. Nah, brand yang menjadi studi kasus saya kali ini yaitu brand Sasa. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan brand yang satu ini? Nah, brand Sasa merupakan perusahaan MSG pertama di Indonesia yang didirikan oleh Rodamas tahun 1968. Dan hingga kini, Sasa bertumbuh menjadi merek yang memimpin pasar untuk pasar lokal MSG. Nah, pastinya brand ini tuh sangat melekat dengan masyarakat Indonesia sebagai bahan pelengkap untuk membuat masakan nih menjadi lebih gurih, lalu bisa mengurangi rasa tidak enak dari bahan dan menambah kadar glutamat atau protein pada makanan. Nah, apa sih yang membuat brand ini mendapat negatif feedback di masyarakat? Nah, seperti yang kita lihat pada potongan-potongan headline dari beberapa media yang menyebutkan bahwa MSG adalah bahan bumbu yang tidak sehat dan berbahaya, serta banyak isu bermunculan bahwa MSG Sasa bisa membuat konsumen menjadi bodoh nih. Nah, isu ini tuh nggak pernah pada meskipun sanggahan secara formal maupun non formal dari si brandnya. Nah, bahkan stigma tersebut hingga kini masih melekat erat di benak konsumen Indonesia. Nah, isu ini diperparah dengan generasi Y dan Z yang menyandang predikat generasi micin. Nah, seperti yang kita sering dengar, jargon ini pun acap kali dipersepsi negatif oleh masyarakat. Nah, sehingga brand Sasa ini mulai terus melakukan strategi-strategi untuk dapat membangun brand credibility-nya dan menciptakan kesadaran merek dengan mematahkan stigma negatif tersebut dengan memunculkan kampanye We Are MSG. Nah, dengan adanya negatif feedback yang bermunculan di masyarakat, brand Sasa ini berupaya mematahkan stigma tersebut dengan social intelligence melalui kampanye We Are MSG. Tujuan dari kampanye ini, Sasa ingin mengubah pola pikir masyarakat tentang mengkonsumsi micin. Karena stigma tentang MSG dianggap tidak sehat oleh sebagian masyarakat masih marak, dan Sasa juga ingin mengubah mindset masyarakat yang memiliki stigma buruk mengenai MSG. Dan Sasa juga ingin memberitahu bahwa MSG itu aman loh untuk dikonsumsi karena terbuat dari fermentasi tebu pilihan. Maka dari itu, bentuk representasi MSG di sini menggunakan generasi milenial yang kerap dianggap sebagai generasi micin karena menyukai sesuatu yang serba instan dan ingin membuktikan bahwa generasi milenial juga berpotensi di berbagai bidang yang dimilikinya dan mewakili kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Nah, mari kita lihat key performance index yang didapat dari serangkaian kampanye yang dilakukan Sasa. Nah, dari kampanye ini, Sasa mendapat kenaikan engagement rate dengan perolehan total impression mencapai 15.510.000, lalu memperoleh 7,7% total engagement di media sosial dan total reach sebanyak 788.660. Selain itu, hashtag dari kampanye ini We Are MSG telah digunakan lebih dari 4.800 kali. Lalu, dengan strategi tersebut, total penjualan perusahaan ini meningkat pada 2019 hingga 12% atau mencapai 4,5 triliun yang separuhnya itu disumbang dari sektor MSG. Nah, campaign We Are MSG ini merupakan salah satu campaign Sasa yang mampu dibilang sukses. Karena kampanye ini dari Sasa yang ditangani oleh Finch Agency itu berhasil menyabet penghargaan The Most Creative Brand Communication untuk kategori Integrated Brand Campaign. Di kategori itu, kampanye We Are MSG berhasil menempati peringkat kedua dengan total nilai indeks 80,33. Wow, sukses sekali ya untuk kampanye Sasa yang satu ini. Nah,
Campaign ini menarik banyak perhatian publik karena selama ini banyak orang yang masih memiliki stigma buruk terhadap micin. Nah, untuk itu Sasa menggunakan berbagai macam media communication. Yang pertama melalui channel TV. Iklan Sasa di TV ini tayang dengan durasi 1 menit dengan konsep yang out of the box dan menuai respon yang sangat positif nih. Hal ini tercermin dari word of mouth yang banyak memuji, bahkan iklan tersebut banyak yang mengakui generasi micin itu gue banget loh, I'm proud to be part of micin generation, dan banyak yang berkata bahwa wah ini this is me gitu, hingga memuji tim kreatifnya. Nah, lalu melalui channel OOH, Sasa memiliki cara unik dalam mempromosikan produknya di billboard, di mana visual dari billboard tersebut cukup sederhana, yakni hanya menampilkan packaging produk Sasa tanpa logo brandnya, cuma menampilkan bungkus micin dari produk Sasa dengan pesan edukasi yang lucu dan sarkastik. Nah, tak heran iklan ini tuh mendapat banyak pujian karena dianggap out of the box dan dianggap sarkastik dengan punchline-nya yang MSG terbuat dari tetes tebu pilihan yang aman dikonsumsi setiap hari selama tidak dimakan dengan bungkusnya. Wah, humor sekali ya untuk billboard yang satu ini. Nah, konsep kreatif ini memenangkan Citra Pariwara Award tahun 2020 kategori Gian Billboard Best Use Out of Home. Nah, dengan mendapat sales growth 12%, lalu total impressionnya 3.947.822, lalu mendapat total engagement sebanyak 788.660. Nah, seperti yang kita lihat bahwa promosi iklan OOH ini tuh mendapat awareness dan attention dari banyak orang. Nah, feedback yang diberikan sangatlah positif dan banyak orang yang banyak memuji ide kreatif yang dilakukan Sasa, dan Sasa gak hanya berhasil mengubah mindset masyarakat, tetapi dia juga mengguncang industri micin nih dengan hashtag WeAreMSG pun sempat trending nih di aplikasi sosial media Twitter dengan hashtag WeAreMSG. Lalu Sasa juga aktif di media digital seperti media sosial Instagram, Twitter, dan juga YouTube, serta on-ground activity. Melalui kanal ini, Sasa ingin mengubah akronim MSG menjadi positif dan modern, yakni menjadi Micin Social Gang, dan istilah baru ini juga menjadi nama platform media di mana orang dapat menemukan tren dan informasi yang menyenangkan bagi anak muda. Seperti yang kita lihat di Instagram nih, Sasa membuat akun khusus untuk kampanye ini, yaitu Micin Social Gang dengan followers yang lumayan banyak, yaitu mendapat 17.000 followers. Dan di Twitter, postingan Micin Generation is Back sudah di like 13 ribuan dan banyak orang yang sudah reply dan berkomentar positif. Lalu di YouTube dalam kurun waktu seminggu views dari YouTube-nya mencapai 1 juta views. Nah, lalu Sasa juga mengadakan festival nih bertajuk konser Micin Social Gang Februari lalu di Tenis Indoor Senayan Jakarta sebagai brand activation-nya nih. Festival tersebut merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Sasa kepada generasi milenial yang sering disebut sebagai generasi micin. Nah, dalam rangka mengapresiasi generasi micin inilah Sasa mengadakan konser Micin Social Gang dengan mengusung tema Cosmo Michinism untuk mengajak generasi milenial merayakan kebebasan dalam mewujudkan semua mimpinya, menjalani minat dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Nah, kesimpulannya yang bisa kita dapatkan yaitu perjalanan Sasa gak semudah dan semulus yang kita bayangkan nih. Hal ini dikarenakan stigma buruk MSG yang melekat di masyarakat, namun Sasa mampu menerapkan social intelligence dengan menggunakan negative feedback yang terjadi pada produk MSG-nya. Terbukti dengan campaign We Are MSG ini yang mampu dibilang sukses. Selain itu juga iklan micin ini biasa kita dapatkan hanya berlatar di dapur dan sekitarnya, tapi kali ini tidak justru digambarkan dengan generasi milenial yang banyak disebut sebagai generasi micin, yang seringkali dikonotasikan kurang baik oleh masyarakat karena mereka dianggap kerap menyukai hal-hal yang instan aja, padahal sebenarnya banyak di antara generasi
yang Graci Micin ini yang berpotensi dan berprestasi di berbagai bidangnya. Dengan meluncurkan kampanye We Are MSG, membuat Sasa itu justru dapat membangun brand credibility-nya di masyarakat dan mengubah pola pikir tentang penggunaan micin yang nyatanya positif dan tidak membuat bodoh konsumennya. Campaign ini mampu membawa citra positif bagi brand Sasa dan Sasa berhasil mendapat impression di sosial media dan menaikkan jumlah sales Sasa melalui campaign ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video presentasi ini. Semoga bermanfaat.